Indonesia punya cerita yang sangat panjang tentang kisah para prajurit bayangan. Bahkan jauh sebelum era Indonesia modern, kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah memiliki tokoh-tokoh intelijen yang luar biasa. Salah satu yang melegenda adalah Raden Ayu Utari Sandi Jayaningsih atau Nyimas Utari, seorang putri Mataram yang menjadi telik sandi kerajaan saat berperang melawan VOC di Batavia. Bersama suaminya, dia disusupkan Sultan Agung ke dalam kastil Batavia. Utari dengan cepat bisa menarik perhatian Eva Men, istri Jan Pieter Zoon-kun, bahkan mendapat kepercayaan dari Gubernur Jenderal VOC itu. Ketika perang antara Mataram dan VOC meletus, kabarnya Utari berhasil memenggal kepala sang Gubernur Jenderal VOC tersebut. Utari! Utari masih... Potongan kepala YP Kun dibawa ke Mataram dan menurut kisah dikuburkan di anak tangga ke-716 pada makam para Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Meski kemudian Belanda membantah hal itu dan sumber resmi mereka menyebut bahwa Gubernur Jenderal VOC tersebut meninggal karena wabah penyakit. Sebagai mata-mata, tentu saja kiprah para telik sandi ini tak pernah diakui, baik oleh lawan maupun oleh sang pemberi perintah. Kisah-kisah mereka bagaikan hantu, ada di antara ada dan tiada. Meski demikian, di era Indonesia merdeka, kita tahu bahwa negeri ini memiliki tokoh-tokoh hebat di bidang intelijen. Kebijakan, strategi, dan kasus yang ditangani barulah di kemudian hari dipahami bahwa itu adalah kerja-kerja intelijen dari tokoh-tokoh ini. Sebagian besar Shadow Master ini berasal dari militer. Mereka memberi kontribusi luar biasa bagi bangsa ini. Bahkan tanpa disadari, banyak hal-hal besar yang terjadi di negeri ini adalah andil dari para tokoh-tokoh intelijen tersebut. Kolonel Zulkifli Lubis adalah nama besar yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari sejarah modern dunia intelijen Indonesia. Namanya tak mungkin tak tersebutkan jika berbicara tentang prajurit perang urat saraf ini. Dia adalah Bapak Intelijen Indonesia. Dialah pendiri badan intelijen pertama di negeri ini. Zulkifli Lubis memiliki perawakan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang militer tulen. Dia seolah menyembunyikan kesangarannya sehingga lawan menjadi lengah. Perawakannya relatif kecil, tapi nyali dan kecerdasannya di atas rata-rata. Zulkifli belajar propaganda dan intelijen dari Rokugawa, seorang perwira militer Jepang. Pada masa awal Indonesia merdeka, Lubis mendirikan badan intelijen pertama sekaligus menjadi komandannya. Presiden Soekarno sangat percaya kepada kepala intelijennya yang masih muda itu. Kabarnya Lubis adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membangunkan presiden dari tidurnya untuk sebuah laporan intelijen. Fun fact-nya, Lubis adalah sepupu Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi sekaligus musuh bebuyutannya. Semua pergolakan di tubuh ABRI pada era 50-an pasti berujung pada perseteruan keduanya. Mereka tidak pernah akur hingga puncaknya berhadap-hadapan dalam seteru antara pemerintah pusat melawan PRRI. Lubis berada di pihak PRRI. Setelah bergerilya di hutan belantara Sumatera selama 3 tahun, akhirnya pada 21 Agustus 1961, Zulkifli Lubis menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tokoh intelijen dari Angkatan 45 lainnya adalah Yoga Sugomo. Dia adalah salah satu dari 20 pemuda pilihan yang lulus seleksi Akademi Militer di Jepang. Dia belajar militer di Jepang saat perang dengan sekutu berkecamuk di negara itu. Dia kembali ke tanah air sekitar tahun 1947. Setelah kembali, dia bekerja di Kementerian Pertahanan bagian intelijen. Pangkat pertamanya adalah letnan. Kabarnya, Yoga bahkan sempat dikirim Zulkifli Lubis untuk belajar ke Dinas Intelijen Inggris MI6 di Marysville. Sejak awal dekade 50-an, Yoga sudah dekat dan menjadi orang kepercayaan Soeharto.
Sejak Soeharto menjabat posisi Panglima Kodam Diponegoro, Yoga sudah menjadi asisten intelijen di Kodam itu. Saat Soeharto menjadi Panglima Kopkamtib, dia mendirikan Komando Intelijen Negara sebagai pengganti Badan Pusat Intelijen yang dikepalai Subandrio. Soeharto pun menempatkan Yoga sebagai kepalanya. Yoga langsung membentuk divisi operasi khusus yang dipegang oleh Letnan Kolonel Ali Murtopo dengan asisten Mayor Beni Murdani. Ali dan Beni di kemudian hari memiliki peran besar dalam operasi intelijen di bawah pemerintahan Soeharto. Dua nama terakhir ini juga adalah dedengkot intelijen Indonesia. Setelah Soeharto berkuasa, karir Yoga cemerlang hingga berpangkat jenderal. Selama 15 tahun, dia menjadi kepala Badan Koordinasi Intelijen di masa Orde Baru. Tahun 1988, dia pernah menyarankan Soeharto untuk tidak mencalonkan lagi sebagai presiden karena berbagai pertimbangan politik dan intelijen. Yoga melihat bisnis keluarga dan kroni Soeharto mulai menggurita dan itu membuat kecemburuan sosial di mata masyarakat. Namun saran itu tidak digubris Soeharto. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1989, Yoga mengundurkan diri sebagai kepala Bakin. Tokoh intelijen penting lainnya adalah Ali Murtopo. Jenderal Intel 1 ini disebut-sebut sebagai salah satu arsitek Orde Baru. Dia sukses merancang operasi-operasi intelijen guna memuluskan kekuasaan Soeharto. Sang jago Intel ini disebut-sebut sebagai otak di balik penggerakan kelompok-kelompok radikal kanan. Dia lihai memanfaatkan bekas tokoh-tokoh DITII untuk melawan pemerintah dan kemudian diberangusnya sendiri. Tujuannya adalah untuk merontokkan suara partai Islam yang saat itu termanifestasi pada Partai Persatuan Pembangunan. Dia sukses menggalang dukungan besar untuk kemenangan Golkar di awal-awal pemerintahan Soeharto. Dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Soeharto. Bahkan dia dipercaya memimpin lembaga ASPRI. Bisa dibilang Ali sangat berpengaruh di masa-masa itu. Jenderal Sumitro, rival abadi Ali Murtopo, mengakui bahwa Ali adalah tokoh yang berperan amat penting dalam kemenangan Golkar pada pemilu 1971. Melalui rekayasa kemudian diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan bahwa umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak supaya timbul rasa alergi terhadap Islam. Peristiwa Malari, Komando Jihad, kerusuhan lapangan Banteng, dan pembajakan pesawat Woyla, kata Sumitro, pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen. Pada akhirnya, rivalitas antara Ali dan Sumitro berakhir karena peristiwa Malari. Keduanya dicopot Soeharto dari jabatannya masing-masing. Setelah usai masa-masa keemasan Ali Murtopo, dunia intelijen Indonesia dipegang oleh Leonardus Benyamin Murdani. Media asing menjulukinya sebagai The Unsmiling General atau Jenderal Tanpa Senyum. Sesungguhnya LB Murdani adalah pasukan tempur tulen. Dia adalah komandan grup RPKAD pada awal mula pasukan khusus ini dibentuk. Berbagai palagan tempur telah diarunginya, mulai dari perang melawan PRRI dan Permesta hingga pertempuran melawan marinir Belanda pada operasi Trikora di Papua. Kecintaannya sebagai pasukan tempur sangat teruji. Terbukti dia menolak tawaran Bung Karno saat diminta menjadi pengawal pribadi presiden dan bergabung dengan Cakrabirawa. Namun akhirnya kecintaan Beni pada Korps Baret Merah harus berakhir kekecewaan. Dia dikeluarkan oleh Jenderal Ahmad Yani dari resimen pasukan khusus itu karena melawan perintah atasannya. Saat itu pimpinan RPKAD memerintahkan untuk mengeluarkan anggota RPKAD yang cacat tubuh. Salah satu yang terkena dampak kebijakan itu adalah anak buah Beni di Yon 1 RPKAD, Kapten Agus Hernoto. Tentu saja Beni menolak perintah tersebut. Penolakan ini sampai ke telinga Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani. Kemudian dia dikeluarkan dari RPKAD dan dipindahkan ke Kostrad yang saat itu dipimpin Maijen Soeharto. Di Kostrad, dia bertemu dengan Ali Murtopo. Mulai saat itulah dia mendalami dunia intelijen. Usai peristiwa Malari, Soeharto memberi Beni jabatan-jabatan penting pada posisi-posisi strategis lembaga intelijen. Dia diangkat menjadi asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan, asisten intelijen Panglima Kopkamtib, kepala pusat intelijen strategis,
dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Panglima ABRI adalah pencapaian militer tertinggi yang diraih oleh Benny Murdani. Di dunia, bisa dibilang dialah satu-satunya spy master atau kepala intel yang menjadi panglima tentara. Tokoh terakhir adalah Abdullah Mahmud Hendro Priyono atau yang akrab disebut AM Hendro Priyono. Sama seperti LB Murdani, tokoh satu ini juga berasal dari pasukan khusus. Dia memulai karir militer di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Saat itu RPKAD telah berganti nama menjadi Kopasanda ini. Di pasukan khusus tersebut dia pernah dikirim ke Kalimantan untuk menyelesaikan perlawanan orang-orang komunis yang tergabung dalam PGRS dan Paraku. Hendro banyak menjabat posisi penting saat berdinas militer, yakni Komandan Detasemen Tempur Para Komando, kemudian menjabat Asisten Intelijen Kodam Jaya pada tahun 1986, Komandan Korem Garuda Hitam di Lampung, dan pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis ABRI pada tahun 91. Dia juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya. Pada periode tahun 2001-2004, dia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di Kabinet Gotong Royong. Hendro merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dia juga yang menggagas Sumpah Intelijen, Mars Intelijen, dan penetapan hari lahir Badan Intelijen. Hendro adalah orang pertama di dunia yang meraih gelar profesor di bidang ilmu filsafat intelijen. Karena itu, dia dijuluki sebagai The Master of Intelligence.